Pernah kebayang nggak ada sebuah surga yang saking tersembunyinya, perjalanan buat nyampe ke sana aja udah jadi petualangan tersendiri? Nah, hari ini kita bakal ngintip salah satu rahasia terbaik Indonesia, Kepulauan Widi di Halmahera Selatan. Yuk kita mulai perjalanannya? Oke, kita langsung aja ya. Tempat ini dapat julukan yang wah nggak main-main. Maldivesnya Indonesia. Sebuah julukan yang menjanjikan keindahan yang setara sama destinasi paling top di dunia. Pertanyaannya, beneran sebagus itu nggak sih Widi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari bagian pertama. Mimpi bernama Pulau Widi. Kenapa mimpi? Karena, ya, sebelum kita ngomongin rute yang ribet dan logistik yang lumayan, kita harus paham dulu, apa sih yang bikin tempat ini begitu spesial? Kenapa bisa jadi dambaan banyak banget petualang? Dan kayak mimpi-mimpi besar lainnya, buat sampai ke Widi itu butuh perjuangan. Justru karena lokasinya yang super terpencil itulah, keindahannya masih perawan banget. Tempat ini tuh nggak ngasih pesonanya gitu aja. Tapi justru disitulah serunya. Makin berat perjuangannya, makin luar biasa hadiah yang nunggu di ujung jalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian praktisnya. Gimana caranya kita bisa nyampe ke surga tersembunyi ini? Anggap aja ini bab pertama dari petualangan kalian, di mana perjalanannya sendiri itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahin dari pengalaman Widi secara keseluruhan. Jadi, intinya ada dua jalur utama yang bisa kalian pilih. Yang pertama, lewat Ternate, ini modelnya ekspedisi gabungan darat dan laut. Yang kedua, lewat Labuha, ini lebih fokus ke perjalanan laut langsung. Masing-masing punya tantangan dan ceritanya sendiri-sendiri. Nah, coba deh lihat rinciannya. Kalau kalian pilih rute 1, siap-siap ya, ini kayak maraton perjalanan. Beneran deh. Mulai dari 45 menit naik speedboat, terus disambung perjalanan darat yang gila-gilaan selama 8 jam, dan terakhir ditutup sama 2 jam di atas perahu sewaan di laut lepas. Totalnya, waduh, lebih dari 10 jam perjalanan. Ini bener-bener ngetes mental petualang sejati. Nah, ada alternatif lain nih. Kalau kalian mau motong waktu perjalanan darat dan kebetulan lagi ada di sekitar Labuha, pilihannya jadi jauh lebih simpel. Tinggal sewa perahu aja dan dalam 2-3 jam, kalian udah bakal disambut sama gugusan Pulau Widi. Ini pilihan buat yang pengen langsung nyebur ke pengalaman lautnya. Oke, rutenya udah kebayangkan. Tapi, perjalanan ke tempat seterpencil Widi itu bukan cuma soal transportasi loh. Persiapan itu kuncinya. Nah, di bagian ini kita bakal bahas bekal wajib yang harus banget masuk ke tas kalian. Ini penting banget nih. Tolong buang jauh-jauh bayangan soal kemewahan ya. Nggak ada tuh hotel bintang 5 atau resor mewah di sini. Gantinya, kalian bakal dapat sesuatu yang jauh lebih asli. Nginep di rumah penduduk di Pulau Daga. Ini bukan cuma tempat tidur, tapi kesempatan buat ngerasain langsung kehidupan lokal yang sesungguhnya. Terus, karena ini destinasi yang masih alami banget, ada satu aturan wajib. Semua peralatan snorkeling atau diving kalian harus bawa sendiri. Kenapa? Simple, karena di sana sama sekali nggak ada tempat penyewaan. Kalau sampai lupa, wah, kalian cuma bakal jadi penonton dari pinggir pantai, ngelewatin semua keajaiban di bawah lautnya. Nah, soal biaya nih, buat sewa perahu dari Desa Bisui itu, siapin aja dana sekitar 2 juta rupiah. Tapi tunggu dulu, ini bukan harga pas loh. Anggap aja ini bagian dari petualangan, ngobrol, tawar-menawar langsung sama nelayan setempat. Kemampuan negosiasi kalian bisa jadi penentu di sini. Setelah berjam-jam di jalan, persiapan yang ribet, sampai adu tawar di dermaga, akhirnya kita sampai di bagian paling puncaknya. Inilah bayaran dari semua perjuangan itu. Selamat datang di surga! Coba deh bayangin, Widi itu bukan cuma satu pulau, tapi gugusan. Ada sekitar 100 pulau kecil yang nyebar gitu aja di lautan biru. Ini bukan tempat yang bisa dijelajahi sehari doang. Ini tuh kayak dunia lain yang nunggu buat ditemuin, satu persatu. Dan di tiap pulaunya itu, kalian bakal nemuin pantai dengan pasir putih yang halusnya kebangetan, kayak bedak bayi. Ini baru namanya pantai perawan yang asli, yang hampir nggak pernah diinjak orang. Terus airnya, ya ampun, jernihnya itu kayak kaca dengan gradasi warna dari biru tua ke toska yang bikin silau. Begitu lihat langsung pakai mata sendiri, kalian bakal langsung ngerti kenapa tempat ini dijuluki Maldivesnya Indonesia. Beneran mirip. Dan di bawah air yang tenang itu, disitulah harta karun sebenarnya disimpan. Terumbu karang yang masih hidup, sehat, penuh warna.
Ini tuh bukti nyata ekosistem Widi masih murni banget, pemandangan yang jujur aja makin susah ditemuin sekarang ini. Dengan alam kayak gini, Widi tuh udah kayak playground raksasa buat para pecinta laut. Kalian bisa seharian snorkeling bareng ikan Nemo, atau diving lebih dalam buat lihat yang lebih gede, atau ya santai aja mancing dari atas perahu di perairan yang ikannya melimpah ruah. Nah, dan ini dia mungkin hadiah terbesarnya. Justru karena susah dijangkau, di sini tuh sepi banget. Nggak ada yang namanya antri buat foto-foto. Di Widi, bisa jadi kalian dapat satu pulau utuh cuma buat diri sendiri. Itu kemewahan yang asli kan. Ketenangan dan privasi yang absolut. Jadi, setelah kita lihat perjuangannya, terus lihat juga keindahannya yang luar biasa, muncul satu pertanyaan kan, sebenarnya tempat ini buat siapa sih? Jawabannya simpel, dan ini jadi bagian terakhir kita. Widi itu cuma untuk para petualang sejati. Biar jelas ya, Widi itu bukan buat liburan manja. Ini tuh ekspedisi, ujian. Dan pada akhirnya, ini adalah sebuah pencapaian. Alam seolah-olah sengaja mendesain tempat ini buat mereka yang nggak cuma nyari pemandangan bagus, tapi juga menghargai proses buat dapetinnya. Yah, para petualang sejati. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Setelah dengar ceritanya, lihat perjuangannya, dan kebayang hadiahnya, jiwa petualang di dalam diri kalian kepanggil nggak? Siap nggak nuker kenyamanan sama pengalaman yang bakal diingat seumur hidup? Siapa tahu, kalian adalah petualang berikutnya yang akan meninggalkan jejak kaki di pasir Widi.